Christ We Proclaim, Sekolah Palembang Harapan. Karya salibmu memberi hidup baru, Kau telah selamatkanku, sungguh besar cintamu, yang mengajarkan kami, yang meneguhkan kami untuk melayanimu. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasamu, yang memampukan kami menyatakan namamu, menyatakan kasihmu, menyatakan kebenaranmu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim, Christ we proclaim. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasamu, yang memampukan kami menyatakan namamu, menyatakan kasihmu, menyatakan kebenaranmu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim. Halo anak-anak semua, grade 3 sampai grade 6, bagaimana kabarnya? Ya, nggak terasa kita sudah ada chapel lagi ya. Nah, sebelum kita memulai chapel pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan melalui chapel ini kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat fokus
untuk beribadah kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum memulai firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, berikanlah kami hati yang mau belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, kencangkan sabuk pengaman. Kita akan mulai ceritanya. Nah, cerita ini diawali dengan seorang bapak namanya Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham ini adalah orang yang kehidupannya itu dekat dengan Tuhan. Ya, ia selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, sampai pada suatu kali ia berdoa kepada Tuhan dan ia mendapatkan suatu penglihatan atau firman dari Tuhan. Nah, firman-Nya kepada Abraham berkata, "Abraham, pergilah engkau dari tempatmu sekarang ke suatu tempat yang akan aku berikan kepadamu." Nah, itulah firman Tuhan. Kemudian Bapak Abraham taat kepada Tuhan dan ia menuruti perintah Tuhan itu. Ia pergi ke suatu tempat yang Tuhan sudah janjikan kepadanya. Ya, ia bersama istrinya namanya istrinya namanya Sarah. Ya, Sarah. Kemudian ia pergi dari tempat kediamannya ke suatu tempat. Ia berjalan jauh, ya, melewati jarak yang sangat jauh menuju tempat yang Tuhan sudah janjikan. Nah, sampailah ia di tempat yang tempatnya itu luas, subur, kemudian tempatnya bagus di sana ya. Nah, kemudian Tuhan berfirman lagi, "Disinilah tempat di mana engkau akan tinggal ya Abraham." Itu kata Tuhan kepada Abraham. Nah, kemudian Abraham berkata, "Oh ya Tuhan, ya, terima kasih Tuhan." Nah, ia tinggal di sana. Tapi anak-anak, dalam beberapa waktu kemudian Bapak Abraham dan istrinya Sarah mengalami suatu bencana, yaitu ada kekeringan anak-anak. Ya, yang sebelumnya tanahnya subur, ya, semua ada pohon-pohon, rumput-rumput, ternaknya Bapak Abraham bisa makan dengan enak di sana. Tetapi tiba-tiba tempat di mana ia tinggal, Bapak Abraham tinggal, kering. Lihat, itu harusnya ada aliran sungai, tapi kering. Ya, lalu kemudian Bapak Abraham terpaksa harus pergi dari tempat itu. Ya, karena tempatnya sudah tidak bisa dihuni lagi karena sangat kering dan tandus. Kemudian Bapak Abraham pergi ke suatu tempat. Ya, ia akan pergi menuju Mesir. Ya, Egypt itu adalah Mesir dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian tapi Bapak Abraham takut. Takut apa ya anak-anak ya? Bapak Abraham takut kalau misalnya orang-orang Mesir itu jahat-jahat. Ya, orang-orang Mesir itu katanya Abraham jahat-jahat. Nah, akhirnya Bapak Abraham punya rencana. Rencana dia adalah ia dengan istrinya Sarah, ya. Ini adalah istrinya ya, yang ini. Ting ting, ini istrinya. Nah, istrinya ini sangat cantik anak-anak. Ya, Sarah itu sangat cantik. Nah, Abraham mempunyai pemikiran untuk menjadikan istrinya itu sebagai adiknya. Jadi Abraham berbohong nanti. Ya, Abraham bilang kepada istrinya, "Nanti kalau ada orang-orang tanya, kamu itu siapa? Bilang aja kamu itu adikku ya, bukan istriku ya. Ingat, Sarah, kamu itu adikku, oke?" Gitu katanya. Kemudian Sarah bilang kepada Abraham, "Baik Abraham, aku akan mengaku sebagai adikmu supaya kita tidak dibunuh," gitu katanya. Kalau ketemu orang yang jahat. Ya, mereka berbohong. Ya, mereka yang sebenarnya suami istri mengakunya adik dan kakak. Ya, nah kita akan lihat. Hal ini akan membawa bencana bagi banyak orang. Mari kita lihat, lanjutkan ceritanya. Nah, mereka sampai di perbatasan Mesir. Mereka tiba di kerajaan Abimelek. Ya, lalu bertemu dengan penjaga
kerajaan itu. Ya, ditanyailah, apa urusanmu ke sini? Lalu Bapak Abraham menjawab, oh, kami mengalami kekeringan. Tanah kami sudah tidak subur. Hewan kami perlu makan. Kami juga perlu makan. Bolehkah kami tinggal di negeri ini? Gitu katanya. Kemudian penjaganya bilang, oh, nggak bisa tinggal di sini. Udah full. Gitu. Ya, Abraham ditolak. Nah, tetapi ketika istrinya yang berbicara dengan parasnya yang cantik, ya, dia, Tuhan, tolonglah Tuhan pikirkan lagi, apakah kami bisa masuk atau tidak. Lalu penjaganya bilang, siapa ini? Siapa dia? Oh, dia adalah adikku. Ya, oh, kamu mempunyai adik yang sangat cantik. Baik, aku persilahkan kamu masuk. Masuklah Abraham bersama istrinya itu, ya, yang diakuinya sebagai adik, ya. Lalu dibawanya kepada Raja Abimelek oleh penjaga gerbang itu. Raja, ada tamu yang ingin bertemu dengan engkau, Raja. Nah, lalu diperkenalkanlah mereka. Ya, mereka bilang, Raja Abimelek, ya. Abraham bilang kepada Raja Abimelek, saya ingin tinggal di sini. Bolehkah saya menumpang sebentar? Karena tanah saya sedang kekeringan, ya. Nah, kemudian Raja Abimelek bilang, nggak bisa, sudah full negeri ini. Makanan-makanan di ladang kami cukup untuk masyarakatku sendiri, gitu. Jadi ditolak lagi Abraham. Tetapi sekali lagi, ketika istrinya Abraham yang sedang berbicara, yaitu Sarah, ini kecantikannya memukau Raja Abimelek. Sehingga Raja Abimelek mengizinkan Abraham beserta orang-orangnya untuk tinggal di negeri Raja Abimelek. Ya, ketika Raja Abimelek tanya, siapa ini perempuan ini? Dia adalah adikku. Oh, kau mempunyai adik yang cantik, ya. Kemudian disuruhlah penjaga-penjaga istana itu untuk membawa mereka ke perjamuan makan. Bawalah orang-orang ini ke tempat makan, kasih hidangan yang enak, ya. Nah, sepanjang makan anak-anak, Raja Abimelek begitu terpukau dengan kecantikan Sarah, ya. Dia bilang kepada Bapak Abraham, Abraham, kamu punya adik yang cantik loh, ya. Padahal Raja Abimelek nggak tahu kalau itu adalah istrinya, ya. Sarah itu istrinya, bukan adiknya, ya. Tapi Abraham bilang, iya, adik saya emang cantik, Raja Abimelek, ya. Nah, kemudian Raja Abimelek, saya punya permintaan kepadamu, Abraham. Bolehkah saya menikahi adikmu? Ya, pada waktu itu. Nanti kamu akan kuberikan kambing, domba, akan kuberikan tempat tinggal, kuberikan semua yang mewah-mewah kepadamu. Lalu Abraham bilang, oh, ini sebuah hadiah yang sangat menarik, Raja Abimelek. Terima kasih, begitu. Kemudian Raja Abimelek waktu itu ingin berbicara dengan Sarah secara berduaan saja, ya. Nah, pada waktu itu. Tapi anak-anak, perhatikan habis ini, ya. Ketika Raja Abimelek saat mau menyentuh Sarah, tangannya menjadi sakit, ya, tangannya menjadi sakit dan kaku. Kemudian seluruh tubuhnya sakit sekali, bagaikan ditusuk-tusuk jarum seluruh tubuhnya. Jadi sangat sakit saat mau menyentuh, ya, belum disentuh aja udah sakit semua tangannya, ya. Kemudian Raja Abimelek bilang, perbuatan apa yang kau lakukan ini kepadaku? Kenapa tubuhku semua sakit? Kemudian panggilkan aku dokter, cepat panggilkan aku dokter. Gitu kata Raja Abimelek. Lalu dokternya bilang, kalau misalnya perempuan ini yang menyebabkan engkau menjadi sakit, Tuan Raja. Katakan sejujurnya, siapa kamu?
Gitu kata dokternya. Siapa perempuan ini? Lalu Sarah mengaku bahwa dia adalah istri dari Abraham. Ya, dia bukan adiknya. Ya. Oleh karena itu, ya, oleh karena perbuatan Raja Abimelek ini juga yang ingin memperistri Sarah, banyak orang di kerajaannya juga sakit anak-anak. Bukan hanya Raja Abimelek. Banyak orang-orang menjadi sakit pada waktu itu. Ya. Nah, oleh karena itu sangat marahlah Raja Abimelek. Ya. Kenapa harus berbohong begitu? Panggil Abraham ke sini. Abraham dan saudaranya itu panggil ke sini ya. Kemudian Raja Abimelek bilang, "Kenapa kamu berbohong kepadaku? Lihat perbuatanmu. Aku sakit dan juga semua orang-orang, banyak orang di kerajaanku menjadi sakit oleh karena kamu berbohong. Mereka tidak tahu apa-apa, tetapi mereka harus menanggung sakit karena kebohongan kalian." Gitu kata Raja Abimelek. Kemudian Bapak Abraham bilang, Maafkan saya Raja Abimelek. Saya hanya takut nanti ketika saya mengaku bahwa Sarah itu adalah istri saya, engkau akan membunuh saya. Maafkan saya Raja Abimelek." Gitu kata Bapak Abraham. Tapi Bapak Abraham meminta maafnya dengan tulus ya pada waktu itu ya. Ia sangat minta maaf kepada Raja Abimelek. Nah, sampai ia memohon untuk belas kasihan dari Raja Abimelek ya, untuk memaafkannya. Kemudian karena Abraham sudah meminta maaf dengan tulus, kemudian Abraham juga mendoakan kesembuhan Raja Abimelek dan juga kesembuhan orang-orang di kerajaan Raja Abimelek. Ya, ketika Abraham berdoa, Bapak Abraham berdoa, sembuh orang-orang itu. Akhirnya Raja Abimelek memaafkan Abraham pada waktu itu ya. Nah, sampai Abraham diberikan satu tempat untuk dia bisa tinggal bersama dengan istrinya Sarah. Ya, sekarang udah gak berbohong lagi. Sekarang dia sudah mengakui bahwa Sarah itu adalah istrinya. Ya, bukan sebagai adiknya lagi. Kemudian ia tinggal di sana dan ia dengan seluruh ternaknya bisa hidup dengan damai. Nah, anak-anak, apa sih yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Apa ya yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Coba pikirkan dalam hatimu, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? 5 detik. 2, 3, 4, 5. Yes, betul. Semua jawaban kalian betul. Ya, apa yang dapat kita pelajari? Ya. Nah, Pak Eko, kalau dari Pak Eko ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Ya. Ada 3 hal pelajaran penting. Yang pertama, jangan mementingkan diri sendiri. Ya. Lihat Abraham, ketika ia mementingkan dirinya sendiri, supaya ia selamat, ia berbohong. Ya, ia berbohong. Supaya ia tidak dibunuh, ia berbohong. Ya, jangan mementingkan diri sendiri. Kemudian ingat, berbohong adalah dosa. Berbohong adalah dosa. Ya. Tidak ada berbohong demi kebaikan. Ya, tadi kan Abraham kan berbohong supaya ia tidak dibunuh kan? Tetapi lihat dampaknya. Ya, ia berbohong, justru malah banyak orang sakit karena kebohongan itu. Dan ingat, tidak ada berbohong demi kebaikan. Dosa tetap dosa. Oke? Kemudian kita juga belajar bahwa Tuhan adalah pemaaf dan pengasih. Ya, seperti tadi di dalam cerita kita tahu Abraham itu penuh dengan dosa. Maksudnya ia berbohong, tetapi Tuhan sudah mengampuninya.
ketika ia meminta maaf dan juga bertobat kepada Tuhan. Nah, anak-anak, dosa itu akan membuat hatimu kering seperti tanah yang tandus. Ya, satu dosa saja itu akan membuat hatimu kering seperti tanah yang tandus. Coba perhatikan. Ibaratkan satu dosa itu sebagai satu telur yang busuk. Siapa yang pernah mencium bau telur busuk? Baunya itu sangat tidak sedap, sangat tidak enak baunya. Ya, sangat tidak enak. Nah, siapa yang suka makan telur di sini? Ayo ngaku, angkat tangannya. Pak Eko juga suka makan telur ya. Kadang telur ceplok, telur rebus, telur goreng, telur dadar ya. Banyak cara masak telurnya. Ya, sekarang bayangkan kamu masak beberapa telur. Misalnya kamu masak 10 telur. 10 telur yang baik kamu masak jadi satu. Ya, 10 telur yang baik. Tetapi ketika kamu aduk, kemasukan ada satu telur yang busuk. Satu telur yang busuk ikut keaduk. Aduh, gimana ini? Ikut keaduk dalam adonan seperti di gambar itu. Ada satu telur busuk. Nah, kamu mau nggak misalnya nanti pas jadi makanan, kamu memakannya? Siapa yang mau makan ada campuran telur busuknya loh? Ada yang mau? Nggak mau lah, karena kan menjijikkan ya. Baunya nggak enak ya. Ya, nah jadi Pak Eko juga nggak mau. Ya, walaupun ada 10 telur yang baik, terus ada satu telur yang busuk dicampur jadi satu, Pak Eko nggak mau makan. Ada anak-anak yang mau makan, ada 10 loh telur yang baik, tapi cuma ada satu telur yang busuk. Terus diaduk jadi satu. Nah, kita nggak mau makan ya. Satu dosa itu diibaratkan satu telur busuk. Satu telur busuk akan mencemari semua kebaikan. Satu dosa akan mencemari semua kebaikan. Nah, lalu bagaimana kalau kita itu setiap hari melakukan dosa? Sudah bukan lagi satu telur busuk, tetapi sudah ada banyak, mungkin 20 telur busuk, 5 telur busuk, bahkan mungkin sudah banyak sekali telur busuk. Artinya sudah banyak sekali dosa. Lalu bagaimana kita bisa masuk surga kalau kita itu penuh dengan dosa? Nah, kabar baiknya adalah Tuhan itu adalah pemaaf dan pengasih. Tuhan akan mengampunimu, nak, jika kamu bertobat. Jika kamu mau mengakui bahwa kamu sudah salah, kamu mau mengakui kesalahanmu. Hari ini Tuhan, saya melakukan dosa ini. Hari ini saya melakukan dosa ini. Tolong ampuni saya, Tuhan. Maka Tuhan akan mengampunimu. Karena Tuhan pemaaf, Tuhan itu pengasih. Ya, jadi ayo kita bertobat sama-sama. Kita mengaku dosa kita, sebutkan dosa-dosamu. Apapun yang pernah kamu lakukan, dosa-dosamu, nanti Tuhan akan mengampuninya. Ya, sekarang mari kita berdoa. Ikuti doa yang Pak Eko ucapkan ya. Fold your hand, close your eyes, prepare your heart. Oke, semuanya Pak Eko tunggu sampai lipat tangan, tutup mata, ikuti doa Pak Eko. Mari kita berdoa. Tuhan dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk chapel pada pagi hari ini. Engkau sudah mengajarkan kami melalui cerita Alkitab Abraham. Tuhan, tolonglah kami. Kami manusia yang lemah terhadap dosa. Ada banyak sekali dosa-dosa yang kami lakukan, Tuhan. Tolong ampuni kami. Kami juga mau menjadi anak-anak yang jujur di hadapan Tuhan. Jujur di dalam segala situasi. Tolong kami. Kami mau menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, anak-anak, sekian chapel kita pada hari ini. God bless you. Bye-bye. Sampai ketemu di chapel selanjutnya. Karya senimu memberi hidup baru. Kau telah selamatkanku, sungguh besar cintamu yang mengajarkan kami, yang meneguhkan kami untuk melayanimu. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasamu yang memampukan kami menyatakan namamu, menyatakan kasihmu, menyatakan kebenaranmu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim, Christ we proclaim. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasamu yang memampukan kami menyatakan namamu, menyatakan kasihmu, menyatakan kebenaranmu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim.